Sahabat Shalom, Bapak Yahweh, sangat saya percaya pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama beribadah Sabat. Tetapi selain malam hari ini kita bersama-sama beribadah Sabat, malam hari ini kita juga merayakan Simchat Torah. Dan Simchat Torah itu sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian 7 hari raya. Nah, tetapi mungkin ada di antara kita yang belum tahu apa itu Simchat Torah. Simchat Torah artinya sukacita Torah. Kenapa dikatakan sukacita Torah, saudara? Karena tepat pada hari ini, orang-orang Yahudi itu merayakan selesainya pembacaan ayat-ayat Torah tahunan. Jadi hari ini saudara, sukacitanya orang-orang Yahudi itu double porsi. Karena selain hari ini mereka menerima kedamaian hari Sabat yang kita sebut dengan Sabat Shalom, sedangkan kata Shalom itu artinya damai, maka orang-orang Yahudi malam hari ini sukacitanya itu double porsi. Karena selain hari ini mereka menerima damai hari Sabat, mereka itu juga bersukacita karena mereka baru saja menyelesaikan pembacaan ayat-ayat Torah tahunan. Dan nantinya saudara, Torah yang sudah selesai dibaca ini akan diulang lagi pembacaannya setahun ke depan. Dan ketika orang-orang Yahudi mengulang lagi pembacaan ayat-ayat Torah dari awal, di situ mereka itu bukan sekedar mengulang pembacaan ayat-ayat Torah. Tetapi ketika orang-orang Yahudi mengulang lagi pembacaan ayat-ayat Torah dari awal selama setahun ke depan, di situ mereka percaya saudara, bahwa ketika nanti mereka mengulang lagi pembacaan ayat-ayat Torah, di situ mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan hikmat yang baru lagi dari hikmat yang sudah mereka terima di tahun sebelumnya. Jadi inilah inti dari perayaan Simchat Torah. Nah, dari sukacitanya orang-orang Yahudi terhadap Torah ini saudara, saya yakin di sini kita bisa melihat bahwa Torah itu tidak menakutkan. Torah itu tidak kejam, tetapi Torah itu baik. Amin. Kalau Torah itu kejam, saya rasa orang Yahudi tidak akan suka dengan Torah. Orang Yahudi tidak akan senang dengan Torah, saudara. Dan kalau orang Yahudi itu tidak suka dengan Torah, maka tidak akan pernah ada perayaan yang namanya Simchat Torah. Tidak ada. Tetapi karena orang-orang Yahudi itu merasa sangat bersukacita di dalam Torah yang mereka pegang, kita bisa melihat ada satu perayaan yang disebut dengan Simchat Torah. Nah, tetapi tentunya saudara, ketika orang-orang Yahudi dan kita yang sekarang ini sedang bersukacita merayakan Simchat Torah, itu bukan hanya karena kita sudah selesai membaca ayat-ayat Torah, bukan. Tetapi tentunya ketika kita dan orang-orang Yahudi bersukacita dalam perayaan Simchat Torah, itu karena ada hal-hal lain yang membuat kita dan orang-orang Yahudi itu bersukacita dan mencintai Torah. Malam ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebetulnya apa saja yang bisa membuat kita itu mencintai dan merasa bersukacita dengan Torah. Sehingga ketika kita bisa mencintai Torah, dan ketika kita bisa merasa sukacita dengan Torah, saya berharap tidak ada lagi orang yang merasa ketakutan ketika mendengar kata Torah.
Tetapi jantung hati setiap orang yang mendengar Torah itu akan bersukacita karena mereka tahu sejatinya sesungguhnya Torah Yahweh itu baik. Maka malam ini saudara, saya ingin mengajak untuk saudara-saudara sekalian kita melihat apa saja yang bisa membuat perasaan kita itu mencintai Torah. Sehingga ketika kita memiliki satu perasaan yang bisa mencintai Torah, di situ saya yakin tidak ada lagi orang yang merasa ketakutan ketika mendengar kata Torah. Tetapi hatinya akan bersukacita karena mereka tahu Torah Yahweh itu sebetulnya baik adanya. Yang pertama saudara, perasaan yang harus kita kembangkan supaya kita itu bisa mencintai Torah dan kita itu bisa sukacita dengan Torah. Itu satu perasaan yang harus kita ketahui bahwa Torah itu berisi nubuatan-nubuatan yang akan membuat kita tahu dan membuat kita ngerti segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Kalau dikatakan akan terjadi, berarti sudah terjadi atau belum, saudara? Belum, namanya juga apa itu? Akan. Cuman yang disayangkan begini, saudara. Sekarang ini, banyak sekali orang-orang Kristen dan Katolik yang masih menolak Torah. Kalau saja kekristenan dan Katolik itu paham ini, maka kekristenan tidak akan menolak Torah. Otomatis saudara, karena kita ngerti apa yang akan terjadi di dunia ini sebelum semua itu terjadi. Hati kita itu kira-kira sukacita atau kita sedih saudara kira-kira? Kita mestinya sukacita. Karena kita tahu harus berbuat apa sebelum sesuatu itu terjadi di muka bumi ini. Saya ambil contoh katakanlah diri kita sendiri. Katakanlah ada orang yang memberikan informasi kepada saudara. Misalkan saya ambil contoh Pak Damaris. Suatu hari tiba-tiba ada orang yang datengin Pak Damaris ngomong begini. Pak Damaris, Bapak hati-hati ya. Karena saya tahu ada orang yang mau mencelakai Bapak. Nah kira-kira ketika Pak Damaris mendengar informasi ini, seharusnya, sewajarnya hatinya Pak Damaris itu senang, atau justru marah sama orang yang kasih informasi ini, saudara? Halo? Harusnya senang. Karena apa? Karena sebelum orang itu mencelakai Pak Damaris sudah ngerti dulu. Dia harus berbuat apa. Nah, kalau saja kekristenan paham akan hal ini, kekristenan itu tidak akan pernah menolak Torah. Karena seharusnya otomatis hatinya orang-orang Kristen itu ngerti bahwa apa yang akan terjadi di dunia ini sudah diberitahukan dulu oleh Torah. Sekalipun ketika Torah memberitahu, bentuknya itu seringkali tidak letterless, gamblang dimengerti tidak. Tetapi dalam bentuk nubuatan-nubuatan. Dan yang namanya nubuatan, itu harus dibongkar. Maka kita jangan malas saudara. Ya saudara yang mendengarkan firman ini, dari manapun saudara mendengar. Saudara-saudara yang dari kalangan Kristen dan Katolik. Saudara jangan malas untuk belajar kitab suci. Jangan malas belajar Torah. Karena Torah itu banyak memberitahu kita hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Sehingga ketika kita sudah diberitahu duluan, kita itu bisa berjaga-jaga. Kita itu tahu harus melakukan apa sebelum sesuatu itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Cuman yang disayangkan, banyak orang-orang Kristen yang masih menolak Torah. Dan inilah saudara, kenapa Yesua itu selalu mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah.
Kenapa kok Yesua itu kalau kita perhatikan selalu mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena Yesua tahu Torah itu sudah memberitahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah, sampai di pengertian ini saudara, kalau Torah itu masih ditolak, saya katakan kebangetan saudara. Ya, sampai di pengertian ini kalau Torah itu masih ditolak oleh kekristenan dan Katolik, saya katakan ini kebangetan. Dikasih tahu Torah soal gambaran dunia ini di waktu yang akan datang tapi ditolak, saya rasa tidak ada kata lain untuk menggambarkan sikap penolakan ini selain kata kebangetan. Kebangetan saudara. Kita diberitahu sesuatu yang akan datang sebelum banyak orang di dunia ini tahu. Bahkan sebelum kejadian itu terjadi, Torah sudah memberitahu melalui nubuatan-nubuatan. Tapi kalau masih ditolak Torahnya, hanya satu kata, apa? Kebangetan. Ya. Tetapi kalau yang menolak itu orang-orang Kristen, saya katakan masih wajar. Karena apa? Kekristenan seperti kita ketahui, wajahnya itu Yunani. Kekristenan itu sudah terlanjur dihelenisasi, diyunanikan. Maka akan sangat sulit untuk menerima sesuatu yang baru dari Torah. Itu akan sangat sulit. Karena helenisasinya itu sudah mendarah daging, saudara. Sudah mengakar kuat. Hanya orang-orang Kristen yang mendapatkan kasih karunia dan anugerah, itulah orang-orang yang bisa mengenal dan mencari tahu tentang Torah. Tapi kalau orang itu bukan seorang pencari, bukan seorang yang suka belajar, sehingga ketika dia bukan seorang pencari atau orang yang suka belajar, Bapak Yahweh itu juga tidak akan kasih hikmat ke orang-orang yang seperti ini, saudara. Maka saya katakan, kalau yang menolak itu masih di kalangan kekristenan dan Katolik, saya katakan penolakan terhadap Torah ini saya katakan wajar. Cuman yang lebih kebangetan itu kalau orang sudah percaya Bapak Yahweh tapi masih tidak melakukan Torah. Nah, itu yang kebangetan. Karena Bapak Yahweh itu Torah dan Torah itu Yahweh. Artinya apa? Torah dan Yahweh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka kalau saudara ingat, saya pernah memberitahu bahwa orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh yang melabeli dirinya dengan pengagung Yahweh, itu belum tentu dia seorang pengagung Yahweh. Pengagung nama Yahweh memang iya, tetapi pengagung Yahweh belum tentu. Karena apa? Seorang pengagung Yahweh itu tidak sama dengan pengagung nama Yahweh, itu tidak sama. Pengagung Yahweh itu punya ciri yang tidak bisa dicolong. Pengagung Yahweh itu akan cinta dengan Torah. Dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjadi pelaku Torah. Itu pengagung Yahweh. Karena pengagung Yahweh sejati itu ngerti, saudara. Kalau aku menerima Yahweh, aku itu tidak boleh hanya menerima Yahweh-nya saja. Tetapi aku juga harus menerima Torahnya Yahweh. Lain dengan pengagung nama Yahweh. Kalau pengagung nama Yahweh itu mereka merasa hanya cukup yang penting, aku sudah menerima nama Yahweh. Toh Wahyu 14 ayat yang pertama itu kan memberitahu. Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesua itu di dahinya ada nama Bapaknya. Di dahinya. Nah, orang-orang yang bersama Yesua itu kan orang-orang yang diselamatkan. Nah, orang-orang yang diselamatkan yang di dahinya ada apanya? Nama Bapaknya. Berarti cukup menerima nama Bapaknya. Kan tidak ditulis Wahyu itu di dahinya ada Torah Bapaknya. Orang ini lupa, saudara. Ketika Yesus mengatakan bukan orang yang
berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakkulah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata kuncinya sekali lagi ada di kata kehendak. Torah itu ternyata kehendaknya Bapa Yahweh melalui huruf pertama dan huruf terakhir dari kitab Torah yang ketika dirangkai membentuk kata lev yang artinya jantung. Dan Midrash Yehudi memberitahu bahwa anatomi tubuh manusia, organ tubuh manusia itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan jantung itu dianalogikan dengan pemompa darah yang adalah keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak pribadi. Jadi Torah itu sebetulnya kehendaknya Bapak Yahweh yang harus dilakukan orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Kalau orang itu mau sampai ke Syamayim. Tidak cukup saudara cuma teriak-teriak Yahweh, Yahweh, Yesua, Yesua. Saya jamin saudara cuma teriak-teriak Bapak Yahweh dan Yesua, tapi saudara tidak jadi pelaku Torah. Jangan saudara berharap suatu saat nanti ketika Yesua datang, saudara akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Tidak bisa, saudara. Jadi, sekali lagi, kalau yang masih menolak Torah itu dari kalangan kekristenan, saya masih bisa mengatakan wajar, karena wajah kekristenan itu masih kental dengan Yunani, dari Helenisasi. Cuman yang lebih kebangetan itu kalau orang sudah percaya Bapak Yahweh tetapi tidak melakukan Torah dengan dalil macam-macam. Nah itu yang lebih kebangetan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara tanamkan di dalam hati saudara. Bahwa semestinya aku itu sukacita dengan Torah. Semestinya aku itu senang. Dan aku itu mencintai Torah. Karena Torah banyak memberitahu banyak hal kepadaku. Nah ini yang mesti saudara tanamkan di dalam hati saudara. Bahwa seharusnya kita itu sukacita dengan Torah. Kita itu senang dengan Torah. Pokok kalau mendengar kata Torah, hati kita itu sukacita saudara. Ya. Saudara boleh percaya atau tidak. Kalau saya dengar kata Torah, hati saya itu ada satu interest yang tinggi, ada ketertarikan yang tinggi. Maka kalau saudara pernah ingat, sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya pernah menyanggah seorang mu'alaf yang namanya Ustadz Kainama, Agustinus Kainama. Sebetulnya saya itu bukan orang yang suka debat, model begituan tidak suka. Nanggepi mualaf-mualaf itu sebetulnya saya tidak suka, saudara. Cuman, karena videonya itu selalu muncul di beranda YouTube saya. Awalnya saya abaikan, gitu loh. Videonya muncul, saya abaikan. Cuman ketika ada captionnya yang ditulis, agama seberang itu dan nabi mereka tertulis di dalam kitab yang tertua di dunia ini. Nah di situ saya berpikir kitab yang tertua di dunia itu kan Torah. Jangan-jangan ini nyinggung Torah. Saya coba buka saudara. Ternyata begitu saya coba buka videonya betul. Dia bawa-bawa Torah. Raketang ngomong Torahnya pating pecotot. Ya, dicomot ini comot itu. Sehingga gadokmologi gitu loh. Dicomot sak karepe dhewe. Dia bilang nabinya ada di dalam Torah. Padahal ketika saya coba teliti, kata itu tidak mengarah kepada nabinya mereka, tidak. Karena kurang satu huruf waw untuk kemudian bisa menjadi nama nabi mereka. Itu tidak ada huruf wawnya. Jadi itu saya sebut sebagai gadokmologi. Yang saya sebut ketika mu'alaf ini nyomot Torah, nyomotnya pating pecotot saudara. Jadi coba saudara tanamkan di hati saudara. Bahwa semestinya aku itu mencintai Torah. Aku suka dan aku sukacita ketika mendengar kata Torah.
Itu yang mesti saudara tanamkan di hati saudara masing-masing. Karena apa? Karena Torah itu memberitahu banyak hal kepadaku. Nah, itu yang mesti saudara tanamkan di hati saudara. Ini yang pertama, satu perasaan yang harus kita kembangkan. Supaya jantung hati kita itu bisa sukacita dengan Torah. Kemudian yang kedua, perasaan yang harus kita kembangkan. Seharusnya orang cinta dan sukacita menerima Torah karena Torah menceritakan kehebatannya Bapa Yahweh. Dan tidak ada Elohim yang hebatnya seperti Bapa Yahweh. Amin. Tidak ada Elohim yang hebatnya seperti Bapa Yahweh. Itu tidak ada. Saya ambil contoh satu saja saudara. Kenapa kita mesti memiliki perasaan sukacita kepada Torah? Kita mesti cinta Torah. Karena Torah itu banyak menceritakan kehebatan-kehebatannya Bapa Yahweh Tuhan kita. Saya ambil contoh ketika Firaun dan tentara-tentaranya dikubur hidup-hidup di dasar Laut Suf. Bukankah yang melakukan itu Bapa Yahweh? Betul saudara? Yang ngubur Firaun dan tentaranya di dasar Laut Suf itu Bapa Yahweh. Yang menggerakkan angin dari segala penjuru bertiup semalam-malaman. Sehingga angin yang bertiup semalam-malaman ini membelah lautan Suf menjadi 12 jalur. Sehingga saat itu orang-orang Israel bisa nyebrang lautan Suf dengan cepat dan mudah. Karena terbelahnya lautan Suf itu terbelah jadi berapa? 12 jalur, saudara. Bukan satu jalur terus antri dawa gitu, bukan. Karena pada waktu itu, Firaun dan tentaranya itu sudah sangat dekat. Kalau cuma dibuka satu jalan, sedangkan jumlahnya orang-orang Israel saat itu jutaan, antrinya bisa lama, perjalanannya jauh nyebrangnya. Lautannya kan luas lebar. Maka Bapak Yahweh pakai angin dari segala penjuru, bertiup semalam-malaman sehingga angin yang bertiup semalam-malaman itu membelah lautan Suf menjadi 12 jalur. Dan saat itu juga orang-orang Israel yang jumlahnya jutaan itu bisa menyeberang lautan Suf dengan sangat cepat dan dengan sangat mudah. Tapi begitu Fir'aunnya sama tentara-tentaranya yang lewat, dinding air lautan Suf itu dikapiuk ke Bapak Yahweh, ditutup lagi sehingga saat itu juga Firaun dan tentara-tentaranya begitu sudah sampai di tengah semua, lautnya, dinding airnya itu dikapiuk ke Bapak Yahweh sehingga mereka dikubur hidup-hidup di dasar Laut Suf. Dari sini saudara, kita bisa melihat tidak ada Tuhan yang hebatnya seperti Bapa Yahweh, tidak ada. Bahkan pengertian ini, Laut Suf dibelah menjadi 12 jalur, itu tidak banyak dipahami oleh kekristenan. Kekristenan selama ini ngertinya hanya Laut Suf itu dibelah begitu saja, terus orang Israelnya jalan, nyebrang lautan Suf. Padahal dibelahnya itu jadi 12 jalur, saudara. Bukan cuman satu jalur. Saudara bayangkan saja, kalau saudara masuk ke jalan tol, pintu tolnya cuman satu, kira-kira antrinya akan seperti apa saudara? Ya toh? Sekarang saja bayarnya sudah pakai e-tol, tinggal tap jalan, tap jalan. Tapi kalau pintu tolnya itu cuman satu gate-nya, gerbangnya, yang ngantri itu bisa lamanya kayak apa? Gitu loh. Nah bayangkan pada waktu itu orang-orang Israel itu tidak hanya berjalan bawa badannya masing-masing. Tapi mereka juga bawa perbekalan, bawa ternak-ternak juga mereka bawa. Nah itu mesti antri, turunnya ke laut itu antri, nah orang kejlungup kabeh. Nah antri pelan-pelan ini kalau cuma dibuka satu jalur, lamanya kayak apa? Selak dibunuh sama Firaun dan tentara-tentaranya. Maka Laut Suf di dalam kitab Yaser atau Yaser kalau tidak salah, kita diberitahu Laut Suf itu dibelah menjadi 12 jalur.
Nah, hal-hal yang seperti ini saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada Elohim, tidak ada Tuhan yang hebatnya itu seperti Bapa Yahweh. Dan sebetulnya juga saudara, saya ingin memberitahu bahwa awalnya itu memang tidak ada Elohim atau tidak ada Tuhan selain Yahweh. Karena apa? Karena Yahweh itu satu-satunya Elohim atau satu-satunya Tuhan. Karena awalnya Yahweh itu satu-satunya Tuhan. Maka kalau saudara perhatikan di teks Shema Yisrael, di situ dikatakan apa? Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Terus Yahweh Ehad, Yahweh itu satu. Jadi awalnya memang tidak ada Elohim atau tidak ada Tuhan selain Yahweh. Karena Yahweh itu satu-satunya Elohim atau satu-satunya Tuhan. Gitu loh saudara. Maka di Shema Yisrael itu dikatakan Yahweh itu Ehad, yang artinya Yahweh itu satu. Nah, satu di sini artinya apa? Satu di sini ini bukan cuman soal pribadinya yang satu, itu bukan. Tapi memang awalnya di dunia ini Elohim atau Tuhan itu ya cuman satu. Siapa itu? Yahweh, gitu loh. Awalnya di dunia ini Tuhan itu ya memang cuman satu. Siapa dia? Bapa Yahweh, gitu loh saudara ya. Awalnya itu seperti itu. Jadi yang dimaksud Yahweh Ehad, Yahweh satu, itu pengertiannya ini. Bukan hanya soal pribadinya, Yahweh, Yesua, dan Ruach HaKodes yang satu pribadi, tiga manifestasi. Bukan hanya pengertian itu. Tapi memang awalnya di alam jagat raya ini, tidak ada Tuhan yang lain, yang ada saat itu cuman Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara paham? Ya tidak ada Tuhan-Tuhan lain dulu itu tidak ada gitu loh. Tapi yang ada saat itu cuman Bapa Yahweh. Elohim atau Tuhan-Tuhan selain Yahweh itu sebetulnya cuman Tuhan yang dibuat supaya orang itu jangan nyembah Bapa Yahweh tapi dengan kepentingan tertentu. Yang saya maksud dengan kepentingan tertentu apa? Saya ambil contoh. Ada satu iman percaya yang tidak perlu saya sebut, yang merubah konsep tentang Tuhannya. Yang tadinya Tuhannya itu bukan Tuhan, tapi hanya dewa. Terus dirubah konsepnya dari dewa jadi Tuhan. Itu yang saya sebut dengan Tuhan atau Elohim yang lain selain Yahweh. Itu sebetulnya cuman Tuhan yang dibuat supaya orang itu jangan nyembah Bapa Yahweh, tapi demi kepentingan tertentu gitu loh saudara. Untuk kepentingan tertentu. Yang tidak perlu saya sebut kepentingan tertentunya. Karena kalau saya sebut mesti ngamuk. Karena si gede-gede ngamuk saudara. Tapi tidak mau mendengar dulu gitu loh. Fakta sejarahnya. Tetapi yang pasti dari sejarahnya yang bukunya saya juga punya. Bahwa Tuhan pra agama mereka sebetulnya itu nama dewa. Baru setelah nabinya datang, dirubah konsepnya dari dewa menjadi Tuhan. Ini yang saya sebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah tetapi sekarang ini saudara, saya katakan tidak ada lagi yang bisa membendung kekuatannya Bapa Yahweh. Semakin ke sini, semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Saya perhatikan semakin ke sini, itu banyak orang yang semakin sadar bahwa Tuhan yang betul-betul Tuhan itu bukan Tuhan yang wujudnya angin, api, dan batu, tetapi Tuhan yang wujudnya roh. Karena Tuhan yang wujudnya roh, itulah Tuhan yang betul-betul hidup. Bapak Yahweh wujudnya apa saudara? Roh atau ruah. Semakin ke sini saya perhatikan, banyak orang semakin sadar. Dibuktikan dengan munculnya banyak petobat-petobat baru.
dari kalangan luar iman kita yang bertobat. Karena satu di antaranya mereka menyadari bahwa ternyata Tuhan yang betul-betul Tuhan itu bukan yang wujudnya angin, api, dan batu. Tetapi Tuhan yang betul-betul Tuhan itu yang wujudnya ruah atau roh. Karena hanya yang berwujud rohlah yang hidup. Di luar roh itu berarti tidak hidup, saudara-saudara sekalian. Ini saya perhatikan fenomena ini mendekati waktu kedatangan Yesua. Banyak orang-orang yang semakin sadar. Dan saudara mesti hati-hati. Kalau waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua, itu semakin banyak orang yang sadar dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara kira-kira mesti hati-hatinya kenapa, saudara? Ada yang tahu? Nah, itu dia. Itu artinya kuotanya itu semakin mendekati jumlah kuota orang goyim yang akan diselamatkan. Nah itu loh saudara. Karena yang bertobat sekarang ini tidak hanya dari kalangan kekristenan dan Katolik. Tetapi di luar iman Kristen dan Katolik. Banyak orang yang berbondong-bondong menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena mereka menyadari bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan yang wujudnya roh. Berarti kalau wujudnya roh, Yesus itu Tuhan yang hidup. Nah hati-hati saudara, semakin banyak orang berbondong-bondong bertobat, itu artinya tidak lama lagi pintu keselamatan untuk goyim itu akan ditutup. Begitu ditutup, apa yang akan terjadi? Rapture, Yesus datang. Saat itu ketika Yesus datang, pintu keselamatan untuk goyim itu akan ditutup. Dan di waktu yang bersamaan Yesus akan membuka satu pintu keselamatan lagi. Khusus untuk orang-orang Yahudi atau Israel. Untuk mencari bilangan 144.000 orang-orang Israel yang akan diselamatkan. Nah saudara perhatikan ini baik-baik. Nantinya orang-orang Israel atau Yahudi yang akan diselamatkan itu mutlak harus orang-orang Israel yang menerima Yesus. Tidak menerima Yesus, tidak akan diselamatkan. Menerima Yahweh saja, bukankah Yahweh itu juga Yesus? Betul. Tidak bisa hanya menerima Yahweh saja, tetapi juga harus menerima manifestasinya ketika Yahweh mengambil rupa sebagai seorang manusia dalam diri Yesus. Itu juga harus diterima. Karena Yesus itu bicara tentang karya keselamatan. Perhatikan baik-baik Wahyu 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Yohanan melihat, dan aku melihat ada 144.000 orang yang berdiri bersama-sama siapa? Yesus. Adanya 144.000 orang itu berdiri bersama-sama Yesus, berarti orang itu menerima atau menolak Yesus? Menerima. Ini sebetulnya satu kode atau sandi gitu loh. Bahwa orang-orang Yahudi yang akan diselamatkan itu hanya orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak menerima Yesus tidak bisa diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan ini satu warning atau peringatan. Semakin mendekati waktu kedatangan Yesus, ternyata kuota keselamatan untuk goyim itu semakin penuh jumlahnya. Maka seringkali saya memberitahu kepada saudara apa? Sekarang sudah bukan jam 8 atau 9 pagi. Kalau Yesus menetapkan kedatangannya jam 12 siang, sekarang sudah jam setengah 12 siang. Artinya sudah sedikit waktu lagi. Kuota keselamatannya orang goyim itu akan penuh, dan saat itu juga Yesus akan datang. Jadi kehebatan-kehebatan Bapa Yahweh yang ditulis di dalam Torah, itu seharusnya menyadarkan kita, saudara, secara khusus menyadarkan orang-orang Kristen dan Katolik
yang sampai hari ini masih menolak Torah. Bahwa betapa Torah itu begitu luar biasa menguatkan kita. Karena kita menyadari sebagai manusia yang tidak lepas dari masalah dan persoalan seperti bangsa Israel dulu, yang juga hidupnya itu tidak lepas dari masalah dan persoalan. Tetapi melalui Torah kita tahu bagaimana Bapa Yahweh pada waktu itu menolong dan melepaskan orang-orang Israel dari setiap masalah dan persoalan mereka. Ya, jadi seharusnya saudara-saudara sekalian, kehebatan-kehebatan Bapa Yahweh yang dicatat di dalam Torah ini seharusnya menyadarkan orang-orang untuk orang itu mencintai Torah. Karena Torah itu begitu luar biasa menguatkan iman kita. Saya yakin tidak ada orang yang imannya tidak dibangun ketika melihat peristiwa dikuburnya Firaun dan bala tentaranya di dasar Laut Suf. Karena yang melakukan itu juga Bapa Yahweh Tuhan kita. Artinya apa? Kalau Bapa Yahweh bisa menyingkirkan orang-orang yang ganggu orang-orang Israel pada waktu itu, sekarang pun kalau ada orang-orang yang berusaha ganggu kita, Bapa Yahweh juga akan singkirkan. Itu iman percaya saya, saudara. Ya, saya percaya betul Bapa Yahweh itu pembela untuk saudara dan saya. Jadi kehebatan inilah yang harusnya menyadarkan kita bahwa Torah itu ternyata begitu luar biasa memberikan kekuatan untuk iman kita. Kita menyadari hidup kita itu tidak lepas dari masalah dan persoalan. Tapi Torah memberitahu dulu orang-orang Israel yang hidup juga lekat dengan masalah dan persoalan, Bapa Yahweh menolong mereka, melepaskan mereka dari setiap masalah dan persoalan mereka. Termasuk kalau ada di antara saudara yang mungkin juga mengalami kebingungan dengan pengajaran iman Kristen dan iman Katolik saudara. Coba carilah jawabannya itu di dalam Torah. Di dalam Torah itu pasti ada jawabannya. Sehingga ketika saudara mencari jawabannya di dalam Torah, saudara itu tidak akan meninggalkan Yesua. Saudara tidak akan tinggalkan Tuhan. Ya, andai kata orang-orang Kristen dan Katolik yang sekarang ini sudah meninggalkan Tuhan. Dulu andai kata mereka kebingungan dengan iman kekristenan dan Katolik mereka, lalu di situ mereka mencari jawabannya dari Torah, saya yakin mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Satu di antara yang membuat orang-orang Kristen dan Katolik berguguran imannya, sehingga kemudian mereka ikut ke iman seberang, itu karena mereka kalah debat dengan orang-orang dari iman seberang. Ketika mereka ditanya, Tuhan kok mati? Tuhan kok disalib? Di situ mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak pernah menemukan jawabannya di dalam kitab suci mereka. Karena apa? Karena Torahnya ditolak. Tapi kalau saja mereka saat itu hatinya tidak menolak Torah, mereka akan menemukan jawabannya. Jawabannya itu di mana? Kenapa Yesua mati? Kenapa Yesua disalib? Jawabannya itu di kata pertama di dalam Torah, yaitu di dalam kata Beresit. Kata Beresit ini menyimpan satu nubuatan bahwa Yesua itu sudah masuk dalam rencana Bapanya. Bahwa dia akan disiksa, dia akan diremukkan, dan dia akan mati di atas kayu salib. Melalui kata Beresit, penderitaan dan kematian Yesua di kayu salib itu dinubuatkan. Sekalipun seharusnya tanyanya itu bukan Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, bukan. Gitu loh. Kalau saya ajak benerin dulu pertanyaannya. Seharusnya kamu tanyanya bukan nek Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, bukan begitu. Tapi kenapa Yesua itu mati di kayu salib? Atau kenapa Yesua itu harus mati di kayu salib? Tapi katakanlah pertanyaannya
tidak usah dibetulkan. Kita pakai pertanyaan mereka. Yesua harus mati di kayu salib, dan kenapa Tuhan mati atau Tuhan disalib? Jawabannya karena Yesua harus menggenapi nubuatan Bapaknya, gitu loh. Karena kematian Yesua itu sudah dinubuatkan oleh Bapaknya Yahweh, bahwa Yesua itu akan mati dalam karya tangan Bapaknya. Artinya sudah direncanakan, di planning, dinubuatkan Yesua itu akan disiksa, Yesua akan didera, Yesua akan diremukkan, dan dia akan mati di kayu salib. Itu dalam rangka menggenapi nubuatan Bapaknya, atau sudah dinubuatkan Yesua memang harus mati di kayu salib, saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau saudara ingat, dalam perjalanan memikul satu di antara kayu yang akan dipakai untuk menyalibkan Yesua, saat itu ada yang menawari Yesua itu narkotika. Dalam bentuk apa, saudara? Anggur asam. Anggur asam itu sebetulnya narkotika, obat bius yang tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk menolong, supaya nanti begitu narkotikanya ini bekerja, pas Yesua ada di atas kayu salib, Yesua tidak merasakan sakit, saudara. Tapi apakah Yesua terima? Tidak diterima. Karena kalau sampai Yesua terima, maka rencana Bapaknya itu akan gagal total. Maka Yesua tolak narkotika itu. Dia terima rasa sakit yang begitu mendalam, supaya rencana Bapaknya di kitab Beresit, pasal pertama ayat pertama, dia sudah dinubuatkan harus mati, tetapi sebelumnya disiksa dan diremukkan. Itu nubuatannya terjadi. Supaya digenapi, tidak ada nubuatan di dalam kitab suci satupun yang gagal. Itu memang harus digenapi oleh Yesua. Ya, jadi ketika saudara mungkin bingung dengan pengajaran iman Kristen dan Katolik saudara, coba carilah jawabannya dari Torah. Di dalam Torah itu pasti ada jawabannya. Sehingga ketika saudara menemukan jawabannya, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, perasaan yang harus kita kembangkan juga supaya kita cinta dan sukacita menerima Torah. Itu karena Torah itu penuh dengan hikmat. Dan Torah itu juga sumbernya hikmat. Dan hikmat adalah segala-galanya. Saudara tahu, orang Islam itu sangat cinta dengan kitab sucinya Al-Quran. Ya, orang Islam itu sangat cinta dengan kitab sucinya yang namanya Al-Quran. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, orang Islam itu sangat cinta dengan kitab sucinya dan cinta dengan ayat-ayat kitab sucinya Al-Quran. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, ayat-ayat itu sangat dicintai oleh orang-orang Islam. Tidak ada satupun ayat-ayat Al-Quran yang ditolak oleh orang Islam, itu tidak ada, saudara. Semua ayat itu mereka terima dan mereka cintai. Tetapi anehnya, heran saya, kenapa orang Kristen dengan kitab sucinya sendiri tidak cinta? Buktinya apa? Orang Kristen dengan kitabnya sendiri justru tidak cinta, itu buktinya apa? Buktinya apa ini? Torahnya ditolak. Itu loh. Ini buktinya. Padahal Torah itu bagian dari kitab sucinya orang Kristen. Bahkan Torah di halaman keberapa ini? Di halaman pertama lagi, saudara. Ya, Torah itu kan ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kan Torah. 5 kitab Mose atau 5 kitab Musa. Itu kan Torah. Ya. Tetapi anehnya, kenapa orang Kristen itu justru tidak cinta dengan kitab sucinya sendiri?
Buktinya tidak cinta apa? Torah ditolak. Padahal Torah itu bagian dari kitab sucinya orang Kristen dan Katolik yang ada di halaman pertama, saudara-saudara sekalian. Dan saudara tahu, penolakan inilah yang sebetulnya kalau orang-orang Kristen dan Katolik itu sadari. Penolakan terhadap Torah inilah yang sebetulnya membuat orang-orang Kristen dan Katolik itu susah atau sulit untuk memahami kitab suci dengan baik. Penolakan terhadap Torah itulah yang sebetulnya membuat banyak orang-orang Kristen dan Katolik susah memahami kitab suci dengan baik. Sehingga ketika mereka susah memahami kitab suci dengan baik, kalau kita perhatikan banyak di antara orang-orang Kristen dan Katolik yang kemudian berguguran imannya, ikut ke iman seberang. Itu hanya gara-gara apa, saudara? Susah memahami kitab suci dengan baik. Karena apa? Kok susah memahami kitab suci dengan baik? Karena Torahnya ditolak. Loh, memang kenapa? Kalau Torah ditolak, terus itu membuat orang-orang Kristen dan Katolik jadi susah memahami kitab suci dengan baik. Saya katakan seperti itu karena kalau yang di halaman pertama saja ditolak, bagaimana bisa ngerti maksud atau arti dari ayat-ayat di halaman selanjutnya? Saudara paham? Kalau yang pertama saja, Torah itu kan di halaman pertama dan terdepan. Betul ya? Kalau itu saja yang pertama ditolak, bagaimana mereka bisa memahami ayat-ayat setelah Torah itu bagaimana bisa paham? Dan seharusnya kalau menolak Torah, kalau saudara seorang pendeta, saudara harus fair. Saudara ngajar, saudara katakan kita tidak perlu Torah lagi. Seharusnya kalau saudara mau fair, kitab Kejadian sampai Ulangan itu disobek. Ya, sobek, disobek Greg, jangan khotbah dari 5 kitab itu. Kalau masih khotbah dari 5 kitab itu, berarti saudara itu khotbah dari Torah. Gitu loh. Itu tidak bisa dipungkiri karena Torah itu 5 kitab Mose. Jadi penolakan inilah yang membuat kekristenan dan Katolik saya perhatikan sangat sulit, susah memahami kitab suci dengan baik. Kenapa kok menolak Torah bisa membuat orang itu jadi susah memahami kitab suci dengan baik? Ya karena itu tadi. Karena kalau yang di halaman pertama atau halaman terdepan saja ditolak, bagaimana bisa memahami ayat-ayat selanjutnya setelah Torah? Ya enggak bisa, nonsen gitu loh. Karena kisah yang pertama saja enggak ngerti, masa ngerti tiba-tiba ngerti kisah selanjutnya. Saudara tahu? Kitab suci yang disebut orang Kristen dengan perjanjian lama, itu kan sebetulnya terdiri dari 3 bagian. Torah, Neviim, dan Ketuvim. Saudara ngerti? Susunan kitab sucinya saja itu sudah diacak-acak, sudah tidak karuan. Seharusnya bagian dari kitab Ketuvim atau tulisan-tulisan yang terakhir, atau saya sebut pakai bahasanya orang Kristen, kitab perjanjian lama yang terakhir itu sebetulnya bukan Maleaki, tapi yang benar Divrei Hayamim, atau kitab apa itu? Tawarik. Harusnya Tawarik, bukan Maleaki, gitu loh. Tapi kalau kita perhatikan, saudara buka kitab suci dalam bentuk buku, atau handphone suci saudara buka. Perjanjian lama yang paling terakhir apa itu? Maleaki. Keliru. Urutan-urutan yang sekarang ini sebetulnya urutan kitab suci yang sudah diacak-acak, saudara. Maka saya bersyukur. Saya waktu dioleh-oleh sama Bu Kris, kitab suci bahasa Ibrani dari Israel. Saya lihat susunan kitab sucinya itu sudah susunan yang benar. Ketuvimnya itu tidak ditutup dengan kitab Maleaki, tapi ditutup dengan kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarik, saudara. Wah, saya sangat bersuka cita. Karena apa?
Saya pernah ditunjukin kitab bahasa Ibrani tapi susunannya masih acak adul. Masih sama kayak yang kita pakai sekarang ini. Dan ada terjemahannya yang keliru. Ternyata itu Ibrani yang disalin dari Yunani gitu loh. Yunani yang diibranikan gitu loh. Maka saya ingat saya pernah ditanya sama orang, Pak, ayat ini artinya apa? Dalam bahasa Ibrani seperti ini. Oh, artinya ini. Loh, tapi kok di kitab Ibrani saya artinya bukan ini ya, Pak? Kok tidak sama? Lalu saya tanya pada waktu itu sama orang yang ngerti. Oh, itu yang dipakai orang itu kitab bahasa Ibrani tapi yang diterjemahkan dari Yunani. Artinya kitab bahasa Yunani yang diibranikan, makanya ngawur, saudara. Maka saya bersyukur, saya dikasih oleh-oleh kitab suci yang saya perhatikan urut-urutannya itu sudah benar. Yang terakhir tanah itu ditutup dengan kitab Divrei Hayamim atau kitab Tawarikh. Dan sudah pakai nama Yesua. Nah, itu yang saya bersyukur, saudara. Bahasa Inggrisnya, terjemahnya dari Ibrani ke Inggris. Inggrisnya itu bukan Jesus lagi, tapi sudah Yesua. Menolak Torah itu menolak hikmat. Maka ketika orang menolak bagian pertamanya saja, saya jamin orang itu tidak akan pernah bisa memahami kitab suci dengan baik. Baru diacak-acak urut-urutannya saja, itu sudah orang tidak bisa memahami dengan baik. Saudara ngerti? Ketika tanah itu urut-urutannya dibetulkan sesuai urutan aslinya, itu ternyata menyimpan satu pesan yang sangat dalam, saudara. Torahnya dibetulkan susunannya, kalau Torah sudah benar. Tapi kalau tidak salah, mulai Nevi'im dan Ketuvim itu ada susunan-susunan yang acak-acakan. Dan ketika itu diluruskan, dibetulkan, dikembalikan ke urut-urutannya masing-masing, ternyata di situ menyimpan satu pesan yang sangat dalam. Tapi kalau saudara lihat pesannya, di urut-urutan kitab suci yang sekarang kita pegang, saudara tidak akan pernah menemukan satu pesan yang indah di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya sangat mengerikan ketika kekristenan dan Katolik itu menolak Torah. Dan penolakan mereka inilah yang sebetulnya membuat mereka sulit memahami kitab suci dengan baik. Karena ketika yang halaman pertama mereka tolak, bagaimana mungkin mereka bisa memahami ayat-ayat selanjutnya setelah Torah. Menolak Torah saya sebut sama dengan menolak hikmat. Maka wajar saudara kalau banyak orang Kristen dan Katolik yang tidak bisa memahami kitab suci dengan baik. Sehingga ketika mereka tidak bisa memahami kitab suci dengan baik, kita banyak melihat banyak orang-orang Kristen dan Katolik yang berguguran imannya meninggalkan Yesua. Karena Torahnya ditolak. Sedangkan menolak Torah itu menolak apa tadi? Hikmat. Sehingga ketika orang menolak hikmat, jalan keluarnya pasti cuma satu, yaitu meninggalkan Tuhan. Gitu loh. Karena sudah kebingungan. Sumber jawabannya ditolak, mau jawab pakai apa? Gitu loh. Paham saudara ya? Kalau sumber jawabannya saja yang ditaruh di paling depan, itu ditolak, mau jawab pakai apa? Ketika iman mereka dituduh macam-macam. Atau ketika iman mereka berusaha dijatuhkan. Karena mereka sudah terlanjur menolak sumber jawabannya yang adalah Torah, lah mereka mau jawab pakai apa? Sehingga jalan keluarnya ketika mereka sudah tersudut tidak bisa menjawab. Jalan keluarnya cuma satu, meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Torah yang ada di halaman terdepan atau halaman pertama kitab sucinya orang Kristen dan Katolik ini bisa saya sebut sebagai covernya kitab suci. Ya, Torah yang ada di halaman terdepan atau halaman pertama kitab sucinya orang Kristen dan Katolik.
itu bisa saya sebut sebagai covernya kitab suci. Nah, kalau Torah itu covernya kitab suci, seharusnya sikap orang Kristen dan Katolik yang benar terhadap Torah itu apa? Don't judge the book by its cover. Gitu loh. Jangan menghakimi Torah hanya berdasarkan apa kata orang. Oh, Torah itu kejam. Oh, Torah itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi semua itu kata orang, gitu loh. Pepatah dunia saja ngerti seperti ini, saudara. Tetapi anehnya saya perhatikan di dalam kekristenan, Torahnya belum dibaca, tapi sudah menghakimi Torah itu kejam. Sehingga Torah tidak perlu diberlakukan lagi. Nah, kalau sikap saudara sebagai orang Kristen dan Katolik seperti ini, saya harus mengatakan saudara yang mendengarkan firman ini, sebetulnya kalau sikap saudara itu seperti ini, saudara itu sedang menunjukkan kebodohan saudara sendiri. Dan perlu saudara tahu, saudara tidak bisa bersikap baik dengan Torah. Saudara akan jadi santapan lezatnya para debater-debater. Saudara tahu debater-debater itu siapa? Debater-debater itu orang-orang yang suka debat kekristenan dan Katolik. Orang yang saya sebut memang punya misi menjatuhkan imannya orang-orang Kristen dan Katolik. Saudara bersikap tidak baik terhadap Torah, saudara menolak Torah. Ya, ini juga berlaku untuk kita. Karena banyak orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, tetapi rupanya hatinya itu masih tertutup untuk Torah. Tetapi saya ingin memberitahu, saudara menolak Torah, itu saudara sedang bersikap tidak baik kepada Torah. Dan kalau saudara bersikap tidak baik terhadap Torah, saudara itu harus siap jadi santapan lezatnya para debater-debater. Orang-orang yang misinya memang ingin menjatuhkan imannya orang Kristen dan Katolik. Dan sampai kapanpun saudara tidak akan menang dengan mereka. Karena apa? Saudara sudah menolak hikmat. Saudara sudah menolak pengetahuan. Ada orang yang mengatakan begini, saudara. Kok bisa dikatakan menolak Torah itu menolak hikmat? Bukannya hikmat itu ditulisnya di kitab Misle atau kitab Amsal? Saya katakan betul. Hikmat itu memang banyak ditulis di kitab Amsal. Tetapi saya katakan siapa bilang hikmat cuman ada di kitab Amsal? Justru hikmat yang ditulis di kitab Misle atau kitab Amsal sumbernya itu dari mana? Dari Torah. Kenapa kok saya katakan hikmat yang banyak ditulis di kitab Amsal sumbernya dari Torah? Kenapa? Karena kitab Amsal atau kitab Misle itu ada setelah Torah. Tadi di depan saya memberitahu, kitab suci yang orang Kristen sebut dengan Perjanjian Lama itu sebetulnya kan ada 3 bagian. Torah, Neviim, dan Ketuvim. Nah, Misle atau kitab Amsal itu bagian dari Ketuvim. Bagian dari tulisan-tulisan. Itu ada di urutan pertama atau ketiga itu? Urutan ketiga. Berarti duluan mana? Torah atau Amsalnya? Duluan Torahnya. Inilah yang saya sebut justru hikmat yang banyak ditulis di kitab Amsal itu sumbernya dari Torah. Karena Torah itu lebih dulu ada ketimbang Ketuvim, ketimbang tulisan-tulisan saudara-saudara sekalian. Setelah 5 kitab Mose atau Torah, kemudian masuk ke Neviim atau kitab para nabi. Setelah kitab para nabi baru writings atau tulisan-tulisan yang disebut dengan Ketuvim. Tulisan-tulisan itu isinya apa saja? Tehilim, Mazmur, Amsal, terus Sir Hasirim, kitab Kidung Agung, dan sebagainya. Itulah Ketuvim.
Dan itu ada setelah Torah ada, saudara-saudara sekalian. Jadi silahkan pertimbangkan saudara menerima atau saudara menolak Torah. Kemudian yang keempat, perasaan yang seharusnya kita kembangkan supaya kita itu bisa sukacita dengan Torah. Seharusnya orang cinta dan sukacita menerima Torah karena Torah itu sebuah konsekuensi. Tetapi kalau saya katakan Torah sebuah konsekuensi, bukan berarti Torah itu apa ini? Hukum. Ya. Orang semestinya harus cinta dan sukacita dengan Torah. Karena Torah itu sebuah konsekuensi, tapi bukan hukum. Nah, kira-kira saudara, akan seperti apa dunia ini kalau tidak ada yang namanya konsekuensi? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ada orang yang akan melakukan sesuatu, tetapi orang itu memilih melakukan sesuatu itu dengan tidak sembarangan atau tidak semau-maunya sendiri. Sebetulnya ketika orang mau melakukan sesuatu, tetapi dia mengambil sikap tidak gegabah, tidak semau-maunya sendiri atau tidak sekehendak jantungnya sendiri, itu sebetulnya karena apa, saudara? Ada orang katakanlah mau melakukan sesuatu, ya saya tidak perlu sebut sesuatunya apa. Tetapi ketika dia mau melakukan sesuatu itu, dia tidak mau melakukan itu dengan gegabah, dengan semau-maunya sendiri, sekehendaknya sendiri. Nah, orang yang tidak gegabah ini sebetulnya sedang memperhitungkan apa? Ada satu hal yang sedang dia pertimbangkan. Dan yang dipertimbangkan orang itu adalah konsekuensi atau akibat yang akan diterima. Andai saja di dunia ini tidak ada konsekuensi, orang itu pasti akan bertindak semau-maunya sendiri. Maka kalau saudara ingat, dulu pada perayaan Syavuot atau Pentakosta, melalui firman Tuhan yang judulnya ketika tidak ada Torah, waktu itu saya memberitahu, tidak ada Torah sama dengan hukum rimba. Saudara masih ingat atau tidak? Tidak ada Torah sama dengan hukum rimba. Kenapa saya katakan tidak ada Torah sama dengan hukum rimba? Karena Torah itu aturan-aturan kehidupan. Nah, ketika tidak ada Torah berarti tidak ada aturan. Dan ketika tidak ada aturan berarti yang ada hukum rimba. Itulah kenapa saya katakan tidak ada Torah sama dengan hukum rimba. Karena Torah itu isinya aturan-aturan kehidupan. Maka ketika tidak ada Torah berarti tidak ada yang namanya aturan. Nah, kalau tidak ada aturan yang ada hukum rimba. Maka itulah perlunya Bapak Yahweh itu turunkan Torah. Membuat aturan-aturan. Karena Bapak Yahweh tahu manusia yang tak kasih free will, manusia yang tak kasih kehendak bebas itu kecenderungannya ketika manusia yang aku ciptakan tak kasih kehendak bebas, itu kecenderungannya dia akan bertindak semau-maunya sendiri atau bertindak sekehendak jantungnya sendiri gitu loh saudara. Dan ketika manusia bertindak semau-maunya sendiri, hukum yang akan dipakai itu pasti juga hukumnya sendiri alias hukum rimba. Maka dibuatlah Torah, diturunkanlah Torah. Sehingga dengan Torah orang tahu bahwa ada konsekuensi yang akan diterima ketika orang itu bertindak di luar aturan. Jadi ini maksud Bapak Yahweh itu menurunkan Torah itu seperti itu saudara. Supaya orang itu tahu ada konsekuensi. Aturan-aturan kehidupannya seperti ini. Dan ketika kamu langgar aturan itu, maka kamu akan berhadapan dengan konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah berurusan dengan hukum. Tetapi sekali lagi,
Sekalipun konsekuensinya ketika orang itu bertindak di luar aturan-aturan yang ditetapkan Bapak Yahweh di dalam Torah, dan urusannya itu dengan hukum atau konsekuensinya hukum, sekali lagi bukan berarti Torah itu hukum. Karena Torah itu dari bahasa Ibrani yang artinya teaching atau pengajaran. Yaitu satu pengajaran tentang aturan-aturan kehidupan yang harus mutlak dipatuhi oleh umat manusia. Dan ketika manusia tidak patuh dengan aturan-aturan tersebut, maka manusia itu akan berurusan dengan hukum, saudara-saudara sekalian. Jadi sekalipun Torah itu disebut the law, sedangkan law itu artinya hukum, itu bukan berarti Torah itu hukum, salah. Torah itu bahasa Ibrani artinya teaching atau pengajaran. Yang isinya pengajaran aturan-aturan kehidupan. Yang ketika orang bermasalah melanggar aturan itu, orang akan menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Berurusan dengan hukum gitu loh. Jadi urut-urutannya seperti itu. Bukan Torah itu hukum, salah. Itu istilah yang keliru. Yang disebut dengan hukum Torah, hukum Taurat itu sebetulnya keliru kata-kata ini. Tetapi Torah sekali lagi adalah teaching atau pengajaran. Satu pengajaran tentang aturan-aturan kehidupan yang mutlak harus dipatuhi oleh umat manusia. Baru ketika manusia tidak patuh dengan aturan-aturan kehidupan itu, dia akan menerima konsekuensinya, yaitu berurusan dengan hukum. Jadi pengertiannya seperti itu, saudara. Malam ini, saudara, saya juga akan mengajak saudara untuk melihat satu video. Yang nanti video ini akan menunjukkan kepada kita bahwa ketika tidak ada yang namanya konsekuensi atau tanggung jawab, orang itu cenderung bertindak semau-maunya sendiri. Nanti melalui video ini saudara akan melihat bahwa ketika tidak ada yang namanya konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung oleh seseorang ketika orang itu melakukan tindakan-tindakan di luar aturan-aturannya Bapak Yahweh, orang itu cenderungnya akan bertindak semau-maunya sendiri. Karena merasa apa? Aku tidak perlu bertanggung jawab. Tidak ada konsekuensinya kalau aku keluar dari aturan-aturannya Bapak Yahweh. Nah, di dalam video yang akan kita lihat bersama-sama ini, saudara, ini diceritakan tentang seorang seniman asal Serbia yang bernama Marina Abramovic. Di mana pada tahun 1979, Marina Abramovic ini dia membuat sebuah eksperimen yang disebut dengan Rhythm Zero. Nah, di dalam eksperimen ini, saudara, Marina dia menyediakan sekitar 72 barang, mulai dari barang yang tidak berbahaya seperti bunga, lalu roti coklat, sampai barang-barang yang bisa mematikan seperti gunting, rantai, pisau, dan pistol yang terisi peluru aktif yang bisa saja mencelakai dirinya. Tetapi ketika barang-barang yang mematikan ini disalahgunakan, itu bisa saja mencelakai si Marina Abramovic ini, saudara. Dan saat itu, saudara, ketika Marina Abramovic ini membuat eksperimen yang namanya Rhythm Zero ini, dia berdiri selama 6 jam. Dan ketika dia berdiri selama 6 jam, di situ dia berdiri dengan pasif, dia diam. Dan di situ dia biarkan orang melakukan apapun kepada dirinya, atau dia biarkan orang itu melakukan apapun kepada tubuhnya selama 6 jam tanpa Marina memberikan perlawanan, dan perhatikan baik-baik, tanpa konsekuensi apapun atau tanpa perlu bertanggung jawab. Ini eksperimen yang saya katakan gila, saudara. Orang ini berdiri diam pasif seperti ini, terus orang-orang yang datang ke acara eksperimennya itu dibiarkan melakukan apa saja terhadap si Marina ini, tubuhnya Marina ini. Di sini di meja ini disediakan
Mulai dari bunga yang tidak berbahaya, roti coklat, permen, lalu sampai barang-barang yang berbahaya dan bisa mematikan ketika disalahgunakan seperti gunting, rantai, pisau bedah, bahkan dia juga sediakan pistol yang terisi peluru aktif. Itu dia sediakan. Tetapi saat itu dia hanya berdiri 6 jam dan tidak memberikan perlawanan apapun. Dan dia sudah membuat satu kesepakatan bahwa tidak ada konsekuensi apapun. Katakanlah ada yang ngambil pistol, terus ditembakkan ke Marina, dor, dia mati. Orang yang nembak Marina Abramovic ini tidak akan dituntut oleh hukum. Karena Marina Abramovic ini sudah membuat kesepakatan bahwa siapapun yang melakukan apapun terhadap dirinya, terhadap tubuhnya, tidak akan dituntut apapun sekalipun itu mencelakai dirinya. Kita lihat videonya bersama-sama. The Dark Side of Humanity. In 1979, the then unknown performance artist Marina Abramovic staged one of the most memorable, talked about, and perhaps the most terrifying performances in the history of the performing arts. In this performance, which she called Rhythm Zero, what she did was actually very simple, standing still where she was. In addition to this, he placed many different items and materials on a table, which was left to the choice of those who came to watch the show. And there were all kinds of random items on this table, from flowers to chocolate cake, from chains to knives. There was even a bullet and a gun on the table, so visitors had a choice between good and bad. During the whole show, the woman would remain passive, just like an inanimate object. Her aim was to impose herself as a living work of art. However, she had no idea that this 6-hour performance experiment would turn into one of the scariest days of her life. At first, the audience was very kind and well-intentioned. Some gave her roses from the table, some fed her cake, some stroked her hair and shook hands with her. However, as time passed and the performance went on, the color of the work began to change. First, one of the audience members gave her a light slap. Realizing that Abramovic was indeed not reacting at all, some in the audience began to hit her harder, and the people who had just shaken her hand and handed her roses became violent when they realized that they were dealing with a truly defenseless person. One of the people in the crowd took a gun and put it to the woman's forehead. He then gave it to her and placed it in such a way that she could put it against her neck. Some of them started writing on her forehead and neck with pens. After that, sexual harassment began, some squeezing the woman's buttocks and breasts, some kissing her, some licking her and spitting on her. Finally, the crowd tore the woman's clothes off with scissors, leaving her naked. One of them scratched her stomach with a knife, and the others, emboldened by this, followed her. After tearing off her clothes, they started scratching her all over with knives and stabbing her indiscriminately, even sucking her blood after scratching her neck and making her bleed. After that, they carried the woman around like a lifeless mannequin, while a man from the crowd tried to rape her by laying her on a table, which they repeatedly harassed. Afterwards, the crowd gave up on this idea after a few people with common sense prevented it, and they started taking nude photos of the woman and handing some of them to her. By this time, the woman was in tears, but the crowd insisted on treating her as an object. Despite the brutalizing majority, a group of people in the crowd became disturbed by this situation, but they dared not take any action. Until a woman emerged from the crowd, wiped away Abramovic's tears, and hugged him. Following her, the minority of people who were disturbed by what had been done to the artist took him into a circle of protection, put his clothes back on, covered the wound on his neck, taped other bleeding parts of his body, and offered him cigarettes. This event, which turned out to be more of a social experiment than a piece of performance art, demonstrated what happens when the majority can easily bring out the worst in each other by taking courage from each other. But the well-intentioned people who are disturbed by this situation cannot show the same courage of solidarity or are too late to do so. When Abramovic started to move again at the end of the performance, the crowd fled as if confronted with something horrible. The crowd was horrified that the person they had just tortured without hesitation
was acting as an individual again. Ya, tadi di video ini saudara, kita melihat bahkan ada orang yang sudah menodongkan pistol ke Marina. Tapi pistol itu cepat-cepat direbut. Karena pada waktu itu, orang itu dibebaskan mau berbuat apa saja kepada Marina Abramovic ini. Bahkan kalau tidak salah, tadi ada orang yang juga menggores tubuhnya Marina, sampai tubuhnya itu mengeluarkan darah, lalu darahnya diminum. Jadi video yang kita lihat ini saudara, sebetulnya sedang memberitahu kita, kira-kira akan seperti apa orang itu ketika tidak ada yang namanya konsekuensi. Akan seperti apa orang itu ketika tidak ada akibat yang harus ditanggung ketika melakukan sesuatu semau-mau dirinya sendiri. Ya, jadi kalau saudara perhatikan video ini tadi sedang memberitahu kita, ketika orang itu dibebaskan, dikasih free will, dikasih kehendak bebas, kita membuktikan kecenderungan orang itu akan bertindak semau-mau dirinya sendiri, semau-maunya dirinya sendiri. Bahkan tadi kalau saudara perhatikan terjemahannya, di situ dikatakan apa? Orang yang awalnya menjabat tangannya Marina, lalu memeluk Marina, dan dia memberikan ciuman hangat kepada Marina. Tiba-tiba orang yang tadinya memeluk Marina Abramovic ini, seketika itu juga jadi beringas. Dan dia mulai ikut-ikutan orang lainnya yang bertindak kasar kepada Marina. Bahkan sampai ada apa? Yang tadinya memperlakukan Marina ini dengan halus, dengan baik, dengan sopan, sampai akan memperkosa Marina. Sehingga pada waktu itu ada orang-orang yang tidak sanggup melihat eksperimen ini. Kemudian dia sembunyikan Marina, dia lindungi Marina ini. Dia bikin satu lingkaran, Marina ditaruh di tengah dan dia dilindungi. Lalu dia diberikan baju. Melalui video ini saudara, kalau kita peka, di sini sebetulnya kita bisa melihat betapa baiknya Torah itu. Karena di dalam Torah itu ada sebuah konsekuensi yang harus ditanggung orang ketika orang itu berbuat semau-maunya sendiri. Ada akibat yang harus ditanggung orang ketika orang itu berbuat semau-maunya sendiri, keluar dari jalurnya Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara peka, melalui video ini kita diberitahu bahwa betapa baiknya Torah itu. Karena Torah tadi sebuah apa saudara? Konsekuensi. Ada konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang. Ada akibat yang akan diterima oleh seseorang ketika orang itu berbuat semau-maunya sendiri. Coba saudara bayangkan, bagaimana jadinya kalau di dunia ini tidak ada yang namanya konsekuensi. Sehingga ketika orang itu berbuat semau-maunya sendiri, kira-kira yang akan terjadi itu seperti kisah eksperimennya Marina Abramovic ini. Saudara tadi bisa melihat eksperimen itu tahun 1979. Kira-kira tahun itu, orang itu saya sebut pengaruh jahat itu belum terlalu, belum terlalu banyak. Artinya masih banyak orang-orang baiknya. Tetapi kita membuktikan, ketika orang itu dikasih kehendak bebas atau free will, rupanya banyak orang yang juga ingin bertindak semau-maunya sendiri. Tadi eksperimennya jelas. Orang yang tadinya lembut tiba-tiba beringas, berlaku kasar kepada Marina Abramovic ini. Jadi melalui video ini tadi saudara, kalau saja saudara itu peka, saudara memperhatikan dengan baik, di situ kita bisa melihat betapa baiknya Torah Bapak Yahweh itu. Karena di dalam Torah ada sebuah konsekuensi
yang harus ditanggung. Ada akibat yang tetap harus ditanggung ketika orang itu bertindak keluar dari aturan-aturannya Bapak Yahweh. Jadi pertanyaannya sekarang, untuk menutup perayaan Simchat Torah malam ini, satu pertanyaan saudara jawab dengan tegas, Torah itu baik atau jahat? Baik. Sangat baik. Amin. Torah itu sangat baik, saudara. Torah itu tidak jahat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Torah itu jahat, Torah itu kejam, malam hari ini pendapat statement ini gugur oleh firman Elohim. Amin. Karena Torah kita membuktikan Torah itu ternyata sangat baik. Satu di antaranya melalui konsekuensi yang dimiliki oleh Torah, itulah yang akan mengekang orang untuk bertindak di luar aturan-aturannya Bapak Yahweh. Dan saya percaya, diberkatilah saudara yang menyatakan sikap bahwa Torah itu baik. Maka saya juga percaya saudara, Torah itu akan betul-betul menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang kita imani saudara. Orang mengatakan Torah jahat, terjadilah Torah itu jahat di dalam kehidupannya. Orang mengatakan Torah itu kejam, terjadilah Torah itu akan kejam di dalam kehidupan orang itu. Tapi ketika tadi saudara tanya, sekali lagi saya tanya, Torah Yahweh itu sebetulnya baik atau jahat? Baik. Sangat baik. Terjadilah kebaikan Torah di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, Torah pasti akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri firman pada malam hari ini. Kita tengadakan tangan kita dengan sungguh-sungguh.